Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas topik biologi dengan topik terbaru yaitu jaringan ikat. Jangan lupa like, comment, share, dan like video ini ya. Baiklah, untuk jaringan ikat ini adalah jaringan hewan yang berfungsi memberikan bentuk dan dukungan pada organ-organ tubuh, menjaga struktur dan keutuhannya. Matriks ekstraseluler pada jaringan ikat mengisi ruang antar organ dan membantu mengikat organ-organ bersama-sama dalam tubuh. Jaringan ikat ini berperan juga dalam pertahanan tubuh dengan mengandung sel-sel imun yang berperan dalam respon imun. Tendon dan ligamen, jenis jaringan ikat padat menghubungkan otot-otot dengan tulang dan tulang, memungkinkan pergerakan dan stabilitas sendi. Jaringan ikat juga memfasilitasi pertukaran zat-zat nutrisi, oksigen, dan produk samping metabolisme antara sel-sel dan pembuluh darah. Nah, banyak sekali ya fungsi dari jaringan ikat ini. Baiklah, selanjutnya kita akan lihat apa sih yang menyusun jaringan ikat. Berikutnya kita akan lihat bagaimana bentuk dari jaringan ikat menyusun bagian-bagian di tubuh kita ya. Ada jaringan lemak, jaringan rawan, kemudian juga ada jaringan darah. Nah, ini fungsinya sudah sesuai dengan strukturnya. Baik ya, kita akan bahas dulu nih bagian-bagian dari jaringan ikat. Nah, pada gambar kita akan melihat jaringan pengikat serabut longgar ya, ini di bagian lengan kita ya. Jadi ada jaringan pengikat serabut padat, jaringan darah di tengah-tengah dari tulang tersebut, dan juga ada jaringan tulang serta jaringan rawan dan jaringan lemak. Nah, ini bagian-bagiannya kan kita bahas satu persatu ya. Yang pasti di dalam tubuh kita itu ya sangat kompleks sekali, mulai dari epitel paling atas dan diikat oleh jaringan ikat. Nah, jaringan ikat ini paling banyak terdapat di dalam tubuh kita ya, dan tersusun dari matriks dan juga sel-sel penyusun. Nah, matriksnya itu terdiri dari serat dan juga bahan dasar, sedangkan seratnya itu ada 3 macam, yaitu kolagen, elastin, dan juga retikuler. Nah, ini perbedaan ketiga serat ya, yaitu kolagen, retikuler, dan elastin dilihat dari protein penyusunnya, sifatnya, bentuknya, dan juga letaknya. Jadi anak-anak bisa lihat ya, protein penyusun itu tergantung dengan namanya juga ya. Ada serat kolagen itu disusun oleh protein kolagen, serat retikuler oleh protein kolagen, dan serat elastin itu oleh protein elastin. Sifatnya sesuai dengan penyusunnya. Jadi kalau dia dari kolagen itu tebal, kuat, dan juga fleksibel. Nah, tapi kalau untuk yang retikuler karena bentuknya itu agak longgar ya, jadi sifatnya juga longgar dan juga fleksibel. Sedangkan elastin ya elastis, fleksibel, dan juga dapat meregang. Nah, kalau untuk bentuknya, serat kolagen itu untayan panjang yang transparan atau putih. Kalau retikuler jaring-jaring bercabang, dan elastin itu berpilin ya. Kemudian kalau untuk serat kolagen ini dilihat dari gambarnya, ada retikuler dan juga elastin. Masing-masing mereka ini memiliki struktur yang berbeda ya. Tadi udah dibahas di awal tadi. Baik, matriks serat kolagen berwarna putih, sifat kuat, kurang lentur, tapi daya regang tinggi. Tersusun dari protein kolagen, terdapat pada tendon, tulang, dan juga kulit. Nah, ini untuk serat kolagen. Berikutnya lagi ada serat jenis kedua, yaitu serat elastin. Berwarna kuning, lentur, tersusun dari protein mukopolisakarida yang dikelilingi glikoprotein dan terdapat pada pembuluh darah, ligamen, tulang, dan juga rawan laring. Untuk serat retikuler sifatnya sama seperti serat kolagen ya, kuat, kurang lentur, tapi daya regang tinggi, tetapi ukurannya lebih tipis, tersusun dari kolagen dikelilingi glikoprotein. Berperan untuk mengikat jaringan ikat, terdapat pada hati, limpa, dan kelenjar limfe. Ya, berikutnya kita akan lihat bahan dasar ya. Bahan dasar dari penyusun matriks jaringan ikat itu adalah asam mukopolisakarida yang mengandung asam hyaluronat, chondroitin sulfat. Nah, asam hyaluronat ini berfungsi sebagai pengikat air, pelumas, dan juga peredam benturan. Juga berfungsi sebagai media yang dilalui oleh bahan makanan dan zat buangan antar sel. Nah, ini ada pernyataan ya bahwa semakin banyak kandungan asam hyaluronat, matriks menjadi lentur. Sebaliknya, kalau semakin banyak chondroitin sulfat, matriks menjadi sangat kaku. Nah, bahan dasar ini berbentuk larutan homogen setengah cair ya. Jadi idealnya yang mengisi jaringan ikat itu sehingga bisa menghubungkan antara jaringan satu dengan jaringan yang lain. Nah, selain dari bahan dasar juga ada sel penyusun ya. Jadi sel penyusun itu ada sel fibroblast, sel plasma, makrofag, dan juga sel tiang. Kemudian ada lagi sel pigmen, sel mesenkim, leukosit, dan juga sel lemak.
Nah, pembagian ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, sel fibroblast. Sel ini berbentuk serat yang berfungsi untuk sekresi protein. Sel lemak, sel khusus untuk menyimpan lemak. Sel plasma, sel yang memproduksi antibodi untuk antigen. Makrofag, sel yang bentuknya berubah-ubah, bersifat fagositosis, pemakan zat-zat buangan, sel-sel mati dan juga bakteri. Nah, dan juga ada sel tiang ya yang terdiri dari heparin dan juga histamin. Nah, ini beberapa bentuk dari sel-sel penyusun. Nah, kita akan coba bahas ya. Di situ tadi ada sel pigmen. Nah, sel pigmen ini mengandung pigmen atau kromatofor. Sel pigmen ini terdapat pada jaringan ikat padat kulit, lapisan koroid mata, dan via meter membran halus yang membungkus otak. Sel pigmen ini jenisnya tuh melanosit ya, mengandung melanosom yang merupakan badan yang memiliki membran berbentuk lonjong berisi pigmen melanin. Pigmen melanin ini berfungsi untuk menyerap cahaya. Nah, jadi ini yang membuat tubuh manusia itu ya, atau tubuh hewan ada warnanya ya. Beda kalau dengan tumbuhan tuh ada klorofil atau kloroplas, di organelnya itu plastida. Kalau leukosit atau sel darah putih diangkut oleh sirkulasi darah, tetapi melakukan fungsinya di luar pembuluh darah ya, sehingga dapat ditemukan pada jaringan ikat. Leukosit ini melakukan gerakan amoeboid menerobos dinding pembuluh darah dan menyusup ke dalam jaringan ikat. Fungsinya ya sebagai pertahanan terhadap benda asing. Jenis leukosit ini yaitu ada limfosit, monosit, neutrofil, basofil, dan asidofil atau eosinofil. Sedangkan sel mesenkim ya, sel ini merupakan sel embrional yang masih dapat ditemukan pada orang dewasa, namun dia berukuran lebih kecil daripada fibroblast. Bentuknya seperti bintang karena memiliki banyak tonjolan memanjang yang mengecil di bagian ujungnya. Sel ini ditemukan di sepanjang pembuluh darah kapiler ya, jadi pembuluh darah yang paling halus itu punya sel mesenkim. Sel ini juga akan berdiferensiasi menjadi jenis sel penyusun jaringan ikat longgar atau menjadi sel otot polos pada pembuluh darah yang cedera. Baiklah, sekian dulu pada hari ini. Terima kasih. Jangan lupa kerjakan formnya ya. Ditunggu sampai nanti malam. Terima kasih Bu Ahiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.